Christ the Lord. We know who you are. You're Christ the Lord. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. You do. You deserve the glory. Oh yeah. Come on, sing that. You deserve the glory. Oh, for all that you are. You deserve the glory. For all that you've done. You deserve the glory. Oh yeah, oh yeah. You deserve the glory. Oh, when I think of the goodness of Jesus. You deserve the glory. When I think of how your mercies kept me. You deserve the glory. When I think of how you have Hallelujah. sustained me. You deserve the glory. I understand that nobody but you You deserve the glory. Oh, Jesus, you deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you're worthy of it all. Yeah, yeah. You're worthy of it all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For from you are all things, and to you are all. You deserve. Oh Jesus, you are. You're worthy of it. Hey, hey, hey. Oh my God, you're worthy of it all. Oh, for from you are all things, yeah. And to you deserve the glory. Oh yeah, one more time. You're worthy of. Hallelujah. For from you are all things, And to you are all things. You deserve the glory. I'll be like Mary and pour my oil out. I'll be like Mary and pour my oil out. It's all that I have left. You will. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Serukan namanya, Dialah Raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Oh, Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diundang kembali oleh Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti secara streaming dimanapun berada. Selamat menikmati ibadah yang pertama dari REK Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati kita untuk bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk undangan-Mu pagi hari ini. Kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman di rumah Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau memuji nama-Mu. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami. Tuhan kiranya melimpahkan berkat rahmat bagi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan, biarlah nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari setiap kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan rasa syukur, kita datang menyembah, memuji Allah kita kan, yang lahir. Come
kasih, mari setiap kita datang kepada Tuhan dan berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mau lahir, Engkau mau datang ke dunia, Engkau mau datang sebagai manusia, seperti kami tetapi tanpa dosa Tuhan. Engkau mau mati untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sungguh anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau mengantar kami, Engkau mengizinkan kami untuk beribadah kembali. Terima kasih atas kesempatan ini ya Bapa. Biarlah setiap hati kami, setiap mulut kami hanya untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini kami mulai. Amin. Berita anugerah minggu ini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Kristus adalah Raja yang agung. Mari kita muliakan, mari kita agungkan Dia, sebab kuasa-Nya mengalahkan maut. Mari setiap kita membawa damai sejahtera dan kasih yang abadi, dan menjadikan Dia menjadi Raja di dalam setiap hidup kita. Nobatkanlah Raja. Sambil bersukacita ya. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya.
puji Tuhan, hanya Kristus Sang Raja kita. Sebagai umat pilihan Allah, mari kita bangkit dan menggenapi firman-Nya. Dengan penuh sukacita boleh sambil bertepuk tangan. Kita katakan, aku mau bangkit Tuhan, aku mau memberitakan firman-Mu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua bangkit menyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saudara, saya persilakan untuk saling berjabat tangan dan katakan tetap semangat melayani Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali.
Saudara, saya percaya semua yang ada di sini adalah umat yang cinta akan Tuhan. Dan pasti akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi apakah kita yang ada di sini sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan untuk memerintah di dalam setiap hidup kita? Biarlah firman-Nya berkuasa untuk membentuk kita agar semakin hari semakin seperti Dia. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu
Tuhan, kiranya pujian yang kami naikkan adalah pengakuan iman kami di hadapan Tuhan. Bagaimana kami memberi diri kami, dituntun, diarahkan, diubahkan, dan hidup berpadanan dengan firman-Mu. Kami tahu kami lemah, kami seringkali jatuh dan bangun di dalam kami mengiring Engkau. Tetapi kami bersyukur anugerah-Mu cukup bagi kami untuk kami terus berproses semakin serupa dengan Engkau. Bersyukur untuk hari ini Tuhan. Ketika kami sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk kami beribadah, bersekutu bersama di dalam tubuh Kristus, dan bersama kami akan merenungkan firman-Mu. Ada sebuah kesempatan di mana kami ingin lebih lagi mengenal Engkau. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan, dan kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama menjadi kekuatan, menjadi dasar, menjadi motivasi kami untuk kami mengiring Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap kami di ruangan ini terbatas, baik hamba-Mu sendiri yang menyampaikan terbatas penuh dengan kelemahan. Tapi mari Engkau yang menolong kami memahami firman-Mu, memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini dan kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2025 dan kita sekali lagi bersama-sama beribadah dan kita sekali lagi punya tema tentang pujian gitu ya. Kalau di Advent pertama, di minggu pertama ada pujian Elizabeth, Zakaria, kemudian Maria, dan sekarang kita di akhir tahun ini kita akan belajar tentang pujian Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya seringkali terjebak di dalam sebuah kehidupan beragama yang hanya menjadi sebuah rutinitas. Ketika tadi saya duduk di bangku pojok sana, saya terpesona gitu dengan kasih Tuhan. Kalau tadi pagi teman-teman tim ibadah sama suami saya bercanda gitu, hari ini cantik gitu ya, cantik setiap saat kata suami saya Bapak Ibu ya, tapi sampai bosen katanya, tapi bersyukur gitu ya, itu hanya candaan gitu. Saya bersyukur di sana saya melihat Tuhan tidak pernah bosen di dalam hidup saya. Dia membentuk saya setiap saat, bukan hanya saya tapi juga Bapak Ibu. Tetapi sayangnya sekali lagi kita terjebak pada, seringkali kita terjebak pada sebuah kehidupan beragama yang menjadi sebuah rutinitas, sebuah tradisi tanpa ada dasar teologi yang kokoh. Dan kekristenan, kalau kita cermati, seringkali direduksi menjadi sebuah kumpulan aturan, tuntunan moral, dan pola perilaku yang dianggap baik. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang teman gitu, kenapa kamu bawa anakmu ke gereja? Karena saya melihat kalau di gereja dia jadi baik. Puji Tuhan, kalau kita melihat ada sebuah perubahan hidup dari seseorang ketika dia hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalau sebatas hidup jadi orang Kristen itu punya label baik, itu adalah sebuah yang disayangkan. Tanpa kita pernah tahu bahwa siapa Kristus, apa yang dia kerjakan.
dan bagaimana karya Kristus itu mengubahkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah fenomena atau inilah yang mungkin kita jumpai bahwa kekristenan sama saja dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Kenapa? Karena kekristenan hanya dibatasi pada sebuah peraturan, nilai moral tanpa pernah melibatkan Kristus yang mengubahkan, tanpa pernah menempatkan Kristus sebagai dasar atau pusat kehidupan seseorang. Yang diutamakan oleh orang di luar sana yang menganggap kekristenan hanya sebatas peraturan moral dan sama saja dengan keyakinan atau agama-agama di luar sana, mereka akan terjebak pada sebuah perilaku di mana yang penting baik, menurut kacamata orang yang penting baik, menurut penilaian moral itu sah-sah saja. Tanpa pernah melihat apa motivasi di balik semua yang dilakukan. Apa yang menggerakkan orang percaya atau orang Kristen melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal di dalam kekristenan kita tahu bahwa tanpa dasar teologi yang benar tentang Injil dan pribadi Kristus, kerendahan hati, moralitas yang baik hanya menjadi sebuah topeng. Dan iman kehilangan daya untuk transformatifnya. Tanpa teologi yang benar, tanpa pribadi Kristus yang mengubahkan, ketaatan, saya kasih contoh di sini, kerendah hatian, hanya menjadi sebuah topeng moralitas. Dan iman kita, keyakinan kita, kehilangan daya untuk mengubahkan kehidupan kita. Kalau kekristenan hanya sebuah pemikiran atau sebuah nilai moral atau sebuah nilai legalistik, kalau kamu taat akan dapat berkat, kamu tidak taat akan mendapat kutuk. Atau kekristenan hanya yang penting baik. Orang Kristen memang harus berdoa, orang Kristen harus mengasihi. Tanpa pernah kita memikirkan motivasi di belakangnya, atau tanpa pernah kita memikirkan apa sih yang menggerakkan itu harus kita kerjakan, tanpa melibatkan Kristus yang mengontrol semua tindakan kita, itu hanya sebatas moralitas dan kita tidak beda dengan mereka yang ada di luar sana. Dan kali ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka kita perlu melakukan ini. Kehidupan orang percaya seharusnya berakar pada Injil sebagai perspektif, motif, model dan modal. Di mana segala sesuatu dipahami, digerakkan, dan dimampukan oleh karya anugerah Kristus semata. Inilah yang membedakan kekristenan. Kekristenan bukan hanya sebatas moralistik, kekristenan bukan hanya sebatas legalisme, kamu taat kamu dapat berkat, kamu memberi 10 akan dapat 100, atau kalau kamu tidak taat kamu dapat kutuk. Tetapi kekristenan adalah di mana iman orang percaya, kehidupan orang percaya berakar pada Kristus dan menjadikan Injil sebagai sudut pandang kita, motivasi kita, model kita, dan kekuatan kita. Untuk apa? Untuk kita terus melakukan hal yang disukai oleh Allah. Karena apa? Karena di sana kita kerjakan karena anugerah Kristus semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya sampaikan barusan bukan penutup khotbah begitu ya, tapi itu fenomena yang terjadi di dalam kekristenan dan penting bagi kita di akhir tahun 2025 ini kita belajar satu pujian tentang dan untuk Kristus, sebuah himne yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang dikutip oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat Filipi
Dan ini adalah sebuah hal yang sangat mengagumkan bagi saya secara pribadi dan saya rindu membagikannya kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, dan walaupun dalam rupa Allah tidak dianggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat memiliki dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah him. Jadi kita tidak bisa memahaminya satu kata per kata. Tetapi satu rangkaian pujian atau him kuno yang dikutip oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama tentang kerendah hatian Kristus yang radikal. Yang kedua adalah pemuliaan yang agung oleh Bapa. Ini adalah sebuah pujian yang disampaikan atau ditulis oleh Rasul Paulus khususnya pada waktu itu untuk jemaat di Filipi. Tentang bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup di dalam Kristus. Bagaimana kehidupan orang percaya di dalam pengenalan akan Kristus. Dan Paulus menyajikan dua bagian besar. Pujian bagi dan tentang Kristus itu berkaitan dengan kerendah hatiannya yang radikal. Kemudian tentang bagaimana Bapa atau Allah Bapa memberikan pemuliaan kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melanjutkan perjalanan kita merenungkan Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan lihat bagian yang pertama Bapak Ibu, yaitu tentang kerendah hatian Yesus yang radikal. Ketika membahas bagian ini, kita akan melihat tiga hal. Bagaimana sih Kristus merendahkan atau kerendah hatian Kristus itu seperti apa? Yang pertama adalah tidak mempertahankan haknya. Di ayat yang ke-6 di sana dituliskan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pujian bagi Kristus atau tentang Kristus. Paulus memulainya atau him ini memulai dengan bagaimana Kristus tidak mempertahankan haknya. Kerendah hatian Kristus ditunjukkan dengan tidak mempertahankan haknya. Sesuatu yang menarik ketika kita belajar bagian ini dari kata dalam rupa Allah. Di sana saya menuliskan yang walaupun dalam rupa Allah, itu terjemahan bahasa Indonesia, tetapi kita bisa memahaminya seperti ini. Yang walaupun berada terus menerus dalam rupa Allah. Ada satu kata yang menunjukkan bahwa rupa Allah di situ dikenakan kepada Yesus bukan sekedar ini pakai en gitu, bukan. Tetapi itu menjadi satu identitas yang ada terus menerus. Satu identitas yang ada dulu, sekarang, dan seterusnya. Dalam bagian ini Paulus ingin menjelaskan atau him ini menjelaskan bahwa Kristus itu adalah Allah. Walaupun berada terus menerus
dalam rupa Allah. Ada satu pernyataan yang tegas dalam pujian ini bahwa Yesus adalah Allah. Bukan status atau bukan identitas Allah itu dikenakan atau disematkan, tetapi itu adalah dirinya. Ini dimulai seperti itu, tetapi kemudian dilanjutkan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak kehilangan keilahiannya karena dikatakan terus-menerus dalam rupa Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat ini menjelaskan, Ia bersedia melepaskan hak-hak istimewanya sebagai pencipta, sebagai Allah demi keselamatan kita. Kata dipertahankan di situ Bapak Ibu, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sebagai milik yang selayaknya itu dipegang erat, tetapi itu dilepaskan oleh Kristus. Bukan dia ganti topeng gitu ya, wes ini aku Allah, kemudian satu sisi sudah sekarang aku manusia, bukan. Tetapi Allah sekarang, dulu, sekarang dan seterusnya adalah Allah. Tetapi Allah yang kekal itu mengambil rupa seorang hamba. Jadi bukan dilepaskan identitasnya sebagai Allah, tetapi dia menambahkan hakikatnya. Dia adalah Allah dan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak kehilangan dirinya sebagai Allah. Tetapi dia membatasi dirinya dengan sengaja. Untuk apa? Untuk satu rencana kekal Allah tentang keselamatan manusia. Bukan hanya soal rencana kekal Allah, tetapi untuk menuju menggenapi rencana kekal Allah, banyak hal yang harus dia korbankan. Dia pencipta, dia berkuasa, tetapi dia tidak memakai kuasanya itu untuk apa? Untuk memberi dirinya sebagai hamba. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya gambarkan gitu ya. Tapi ini penggambaran yang tidak sempurna. Pernah ya lihat film-film gitu ya. Seorang raja demi melihat rakyatnya gitu, dia ganti, melepaskan jubahnya gitu. Maaf saya ceritanya kayak anak sekolah minggu ya. Melepaskan jubahnya, wah berubah. Memakai baju yang sederhana, bahkan mungkin baju yang tidak layak. Untuk apa? Dia jalan-jalan keluar dari istananya, melihat rakyatku bagaimana. Saya bayangkan ya itu. Tapi Yesus bukan hanya seperti itu. Raja yang saya ilustrasikan tadi bukan raja yang sah. Tetap ketika dia pakai baju yang sederhana, kira-kira dia berubah atau kehilangan statusnya sebagai raja enggak? Tidak. Dia tetap seorang raja. Demikian juga Kristus. Ketika Kristus datang menjadi manusia, dia tidak kehilangan identitasnya, atau bukan identitas ya, tidak kehilangan siapa dia yang adalah Allah. Tetapi semua dia rela melepaskan semua haknya, membatasi dirinya untuk apa? Menggenapi sebuah rencana kekalnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca bagian ini, saya melihat, wow, ini cinta yang romantis loh. Gitu. Kenapa cinta yang romantis? Dia Allah yang begitu mahal segalanya. Dia merengkuh semuanya, rela menempatkan dirinya sebagai pribadi yang mungkin, bukan mungkin ya, bahkan tidak dianggap layak oleh orang saat itu. Untuk apa? Untuk cintanya buat kita. Saya yakin tidak ada pasangan yang lebih romantis daripada Kristus.
Pasangan kita manusia yang berdosa terbatas, keromantisannya pun terbatas, tetapi Kristus tidak. Dia adalah Allah yang rela membatasi dirinya untuk apa? Untuk satu rencana kekal yang besar. Satu rencana keselamatan yang indah bagi kita. Dari ketaatan Yesus ini kita melihat ya, demi kita yang bukan siapa-siapa, Kristus rela melepaskan haknya. Kristus rela menyematkan dirinya atau menyematkan hakikat manusia itu kepada dirinya dengan segala keterbatasannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bilang pujian bagi Kristus, pujian tentang Kristus. Kita tidak berhenti pada pemahaman, oh Kristus penuh kasih buat kita. Tetapi kita harus bertanya, kasih yang seperti itu, apakah sudah menggerakkan hidupku untuk aku mengasihi orang lain? Bapak Ibu, ketika kita mengasihi sesama kita atau ketika kita belajar melepaskan hak kita, mungkin kita nggak akan kehilangan sesuatu. Mungkin kehilangan perasaan aja, lelah Kak, belajar mengampuni Kak gitu. Tetapi kalau kita bayangkan, terus Kristus bilang, lelah aku mengampuni kamu Vena gitu. Betapa sedihnya hati saya. Tetapi Kristus tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar untuk tidak menuntut hak kita. Merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita meneladani Dia. Ketaatan kita harusnya digerakkan seperti ketaatan Kristus yang yang rela melepaskan haknya. Kita pun juga rela untuk melepaskan hak kita. Mungkin kita sebagai anak bisa bilang gini, hakku adalah disayangi, hakku adalah dipahami, hakku adalah dimengerti. Anak ya. Tetapi ketika kita melihat orang tua kita tidak seperti apa yang kita bayangkan, kita bisa mengatakan mereka orang berdosa yang juga berproses di dalam Tuhan. Dan bersyukur Allah yang adalah Bapa kita itu menyapa kita. Mungkin kita sebagai orang tua, kita mengatakan hakku adalah menerima penghormatan dari anak-anakku. Hakku adalah aku dipedulikan oleh anak-anakku. Tetapi ketika kita mendapati mungkin anak-anak kita kurang menghormati kita, menurut apa yang kita bayangkan. Yang tentu kita mendoakan ya, tentu kita mengarahkan. Tetapi kalau mereka pun masih berjuang dengan kelemahan mereka yang itu, mari kita menyerahkan itu pada Kristus dan belajar untuk melepaskan hak kita, tidak menerima penghormatan tetapi memberikan kasih sayang yang seharusnya kita berikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendah hatian Kristus berbicara pertama, belajar atau tentang melepaskan hak. Kita tidak hanya menuntut hakku dihormati, hakku untuk dipahami, hakku untuk dimengerti, hakku untuk mendapatkan apresiasi. Kalau kita hanya menuntut itu, kita tidak akan bisa menikmati ucapan syukur bagaimana melihat Kristus yang melepaskan semuanya itu. Dia Allah yang harusnya dipuji, disembah, diterima, diagungkan. Tetapi ketika lahir menjadi manusia, semuanya itu tidak dia dapatkan. Tapi dia rela menerima itu. Kenapa? Ada sesuatu yang ia kerjakan. Demikian juga kita. Mungkin ada saatnya kita belajar melepaskan hak kita. Melepaskan apa yang harusnya kita dapatkan. Untuk apa? Untuk sebuah bentuk kasih yang besar kepada sesama kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bentuk apa yang dilakukan atau bentuk kerendah hatian yang seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Yang kedua adalah dia mengosongkan dirinya. Maaf, ada satu slide yang saya mengosongkan dirinya dengan menjadi hamba.
Bapak Ibu boleh perhatikan di ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia tidak hanya berhenti melepaskan haknya, sudah aku jadi manusia nih, sekarang aku adalah Allah dan manusia di bumi ini. Tetapi ada satu tingkatan yang disampaikan di dalam him ini. Dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Dia tidak hanya melepaskan haknya menjadi manusia, melepaskan haknya sebagai Allah yang harusnya mendapatkan segala kemuliaan. Dia tidak hanya melepas, tetapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sebuah tingkatan yang menarik bagi saya. Kenapa? Kadang kita bisa, oke, aku melepaskan hakku. Oke ya, aku tidak menuntut hak itu menjadi milikku. Itu kita bilang, oh aku bisa kok. Tetapi teladan Kristus adalah tidak hanya tidak mengambil haknya, tetapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Jadi begini ya Bapak Ibu, boleh saya bayangkan, dia Allah yang maha tinggi, besar, penuh kemuliaan, melepaskan haknya. Sudah ya, tak lepaskan hakku, aku membatasi diri. Bukan hanya itu, tetapi dia mengambil sisi yang lain, menjadi hamba. Satu perbandingan yang sangat kontras, dia maha tinggi, tidak hanya berhenti melepaskan haknya, sudah aku membatasi diri ya, aku tidak menuntut apa-apa dari kamu, tidak menuntut aku untuk dipuji dan lain sebagainya. Tetapi aku juga akan menjadi seorang hamba. Ada dua hal yang digambarkan di sini, di bagian ini, di ayat 6. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, pengertian mengosongkan diri atau melepaskan hak di sini sebenarnya sederhana. Kristus menjadi manusia dan hamba, bukan sebatas manusia, tetapi hamba. Kerendahan hati Kristus, kerendah hatian Kristus, bukan hanya dia. Dah, aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak menuntut hak apa-apa. Tetapi kebalikannya, dia yang maha tinggi, rela menjadi manusia. Bukan hanya manusia, tetapi hamba. Kristus adalah Allah yang berinkarnasi di dunia. Apakah ketika itu kealahannya hilang? Tidak Bapak Ibu. Ketika dia menjadi manusia, kealahan Kristus tidak hilang. Karena kita melihat ya dari Markus, kita akan melihat bagaimana dia mengampuni dosa. Dari Yohanes kita melihat dia mengklaim dirinya adalah Allah. Dia menerima penyembahan dan lain sebagainya. Dia tidak kehilangan dirinya. Status atau bukan statusnya, pribadi Allahnya atau bukan pribadi ya. Dia yang adalah Allah itu tidak hilang, tetapi dia membatasi dirinya. Bukan hanya membatasi dirinya, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan diri bukan berarti ia berhenti menjadi Allah, melainkan ia menambahkan hakikat manusia ke dalam dirinya. Sehingga dia merasakan lapar, merasakan haus, merasakan lelah, menangis, sedih, bahkan mengalami kematian fisik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa atau bukan perjalanan, teladan yang luar biasa. Dia Allah bukan hanya membatasi dirinya, melepaskan haknya, tetapi mengambil rupa sebagai seorang manusia. Bukan hanya manusia, tetapi seorang hamba. Kalau saya bayangkan begitu ya Bapak Ibu, kenapa Yesus itu tidak datang dengan segala kemegahannya begitu ya, dengan segala kemewahannya, kayak seorang pangeran datang gitu ya. Pangeran datang itu penuh dengan sukacita. Beberapa waktu yang lalu mungkin pernah lihat film Aladin gitu ya. Waktu Aladin
melamar Yasmin gitu kan, wah begitu derap yang mengagumkan gitu. Yesus kenapa enggak datang seperti itu sih? Kalau datang seperti itu kan banyak orang menerima ya. Wah ini benar-benar juru selamat. Tetapi Yesus kebalikannya. Dia memberi teladan kerendah hatian dengan apa? Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Inilah yang menjadi satu pujian tentang Kristus. Dia segala-galanya. Dia pribadi yang luar biasa. Kerendah hatian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti merasa dirinya rendah, minder, oh aku enggak layak, aku enggak pantas, bukan. Tetapi menganggap orang lain lebih utama. Itu yang dilakukan Kristus. Ketika dia merendahkan dirinya, menunjukkan kerendah hatiannya. Dia bukan merasa, aduh aku paling sengsara nih, berpisah dengan Allah Bapa, bukan. Tetapi dia menunjukkan rencana kekal Allah untuk manusia itu lebih utama. Dan yang mengerjakan itu memang harus dia, makanya dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Kita tidak hanya perlu belajar melepaskan hak kita perlu belajar untuk mengutamakan orang lain. Kita tidak hanya belajar untuk, waduh sudah ya, aku enggak menuntut hakku, aku tidak meminta apapun. Tetapi kita belajar untuk mengutamakan orang lain juga. Itulah kerendahan hati. Itulah kerendah hatian. Membatasi diri kita dan mengutamakan orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pujian bagi Kristus lahir dari keteladanan, kerendah hatian yang diberikan oleh Kristus dengan dia taat sampai mati di kayu salib. Di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Meningkat lagi ya, tidak membatasi dia mengosongkan dirinya, tidak menuntut haknya, kemudian semakin rendah lagi menjadi seorang manusia, bukan hanya manusia tetapi hamba. Sekarang hamba itu mati, bukan hanya mati biasa, tetapi mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puncak dari perendahan diri Yesus adalah ketaatannya yang radikal. Ia tidak hanya menjadi manusia, tetapi ia merengkuh kematian yang paling hina dan menyakitkan. Satu him yang disusun dengan begitu indah. Dia melepaskan haknya, mengosongkan dirinya, tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Kemudian bukan hanya itu, dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia tidak menuntut haknya. Dia mengutamakan orang lain, bukan hanya mengutamakan, tetapi dia rela berkorban. Berkorbannya dengan cara yang tidak main-main. Bapak Ibu, kayu salib itu adalah sebuah lambang kehinaan. Kayu salib pada saat itu adalah sesuatu yang tabu. Tahu tabu ya, anak-anak muda ya, nggak pantas untuk diomongkan. Sesuatu yang sadis. Bahkan pada waktu itu anak-anak itu tidak boleh melihat bagaimana orang disalib. Kenapa? Karena begitu sadis, begitu mengerikan. Dan itu adalah sebuah kutukan yang luar biasa. Perjalanan Kristus menuju salib bukan sebuah perjalanan yang mudah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah perjalanan yang dia Allah, dia pasti sanggup untuk menuju salib, bahkan mati di kayu salib. Karena kan dia tahu nanti dia bangkit, karena dia Allah. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tetapi kalau kita lihat runtutan perjalanannya itu sesuatu yang tidak gampang. Dan perlu hati yang besar untuk merendahkan diri menuju salib. Kristus, kalau boleh saya mengingat sebentar gitu ya. Saya selalu suka menggambarkan ini. Ketika Yesus di Taman Getsemani bersama murid-muridnya, setelah dia berdoa,
ada sekelompok orang, gitu kan, Yudas dan para orang lainnya, gitu ya, para prajurit dan lainnya. Ketika mereka datang, Yesus dengan tenang mengatakan, siapakah yang engkau cari? Dan orang banyak itu mengatakan, Yesus dari Nazaret. Apa yang dikatakan Yesus? Akulah dia. Ketika dia bilang akulah dia, Alkitab mencatat sekelompok orang itu apa? Terhuyung atau terjatuh. Itu hanya satu langkah yang dilakukan oleh Kristus. Mendeklarasikan akulah dia yang kamu cari. Itu adalah sebuah kekuatan besar yang muncul di dalam diri Yesus yang bisa Yesus gunakan untuk melepaskan dirinya, untuk menggagalkan atau lari dari penangkapan, lari dari pengadilan, lari dari kematian di atas kayu salib. Hanya satu langkah dan dia mengatakan, akulah dia yang kamu cari. Itu para prajurit kalau Bapak Ibu nanti cermati, bagaimana mereka terjatuh. Dan ketika itu kita melihat dia punya power, dia punya kuasa, dia punya sesuatu yang kekuatan untuk menggagalkan semuanya itu, tetapi tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia memilih jalan salib itu. Dia tidak hanya mengambil rupa seorang hamba, tetapi seorang hamba yang mati dengan cara yang terkutuk. Itu adalah satu romantisme yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya tidak menonjolkan diri, tidak menuntut hak, bukan hanya menjadi sama dengan kita, tetapi menjadi hamba yang rela menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita dihina, atau di saat kita merasa menderita, dihina karena iman kita, ingatlah bahwa Yesus menempuh jalan yang lebih rendah dari kita. Di dalam perjalanan iman kita mungkin kita dengan gampang mengatakan, oke Kak, aku enggak menuntut hakku karena ini orang yang aku kasihi. Orang yang juga mengasihi aku, kita bisa mengatakan itu. Kita juga bisa mengatakan, oke, aku akan jadi sama dengan dia karena dia juga orang yang baik, yang peduli seperti yang aku harapkan. Kristus tidak melakukan itu. Kristus tahu jelas-jelas kita orang yang tidak layak untuk diperjuangkan. Kita adalah pribadi yang tidak pantas untuk mendapatkan kasih dan perhatiannya. Tetapi apa? Dia melepaskan semua yang dia punya. Dia menjadi sama dengan kita. Bahkan dia rela menderita buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita pun rela karena menderita karena iman kita, seharusnya kita rela. Kenapa? Karena kita tahu Kristus melakukan itu lebih menderita lagi, lebih hina lagi dengan apa yang kita alami. Ketika kita berjuang atau ketika kita mempertahankan atau ketika kita menderita karena iman kita, keyakinan kita mengalami tidak sebanding yang Kristus alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus memperhatikan kita. Penderitaan kita tidak pernah luput dari perhatiannya. Karena ia telah merasakannya sendiri. Satu berkat yang saya terima ketika saya berkali-kali mengikuti Camp Gap adalah bagian materi Camp Gap tentang pentingnya Injil. Injil itu seperti apa sih? Ada satu kalimat Pak Edo yang sampai sekarang terngiang di telinga saya adalah ketika kita hanya menghargai Injil itu sebagai mana Kristus datang ke dunia lahir sebagai manusia, dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Berarti itu kita mengecilkan esensi dari Injil itu. Ketika kita hanya menganggap Injil itu berbicara tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian Kristus, kita mengecilkan esensi Injil itu.
Kenapa? Karena Injil lebih dari itu. Injil yang dikerjakan oleh Kristus dari kelahirannya sampai kematiannya. Itu adalah satu kekuatan yang mentransformasi hidup kita. Itu seharusnya Injil. Injil bukan hanya kisah, tetapi Injil adalah sebuah dorongan yang kuat untuk apa? Untuk kita terus berubah, terus berubah, terus berubah. Ketika kita berbicara begitu Bapak Ibu, ayo sekali lagi sekolah minggu ya, adik-adik kita taat ya, seperti Maria. No, ketaatan Kristus lebih lagi menjadi satu teladan yang besar buat kita. Kerendah hatian Kristus di bagian ini harusnya menjadi sebuah dorongan yang kuat buat kita memuji Dia, memuliakan Dia dengan apa? Dengan meneladani Dia di dalam hal rendah hati. Bukan rendah diri ya Bapak Ibu, rendah hati. Itu yang pertama. Bagian besar pertama, pujian bagi Yesus. Pengagungan bagi Yesus. Kenapa diberikan? Karena Dia pribadi yang rendah hati. Yang kedua, kenapa kita harus melahirkan atau memuji Dia, memuji tentang Dia? Karena Allah Bapa sendiri memberikan satu konfirmasi tentang siapa Dia. Di bagian kedua kita melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konfirmasi Allah tentang identitas Kristus ada dua. Yang pertama, Dia meninggikan Kristus dan memberikan nama di atas segala nama. Kita melihat di ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Banyak orang melihat ini sebagai respon dari Allah. Karena Yesus rendah hati, karena Dia rela merendahkan hatinya. Kerendah hatiannya begitu radikal, maka Allah memberikan kemuliaan, meninggikan Dia, menyematkan nama di atas segala nama. Tidak Bapak Ibu. Bagian ini bukan karena Yesus rendah hati kemudian Allah memuliakan Dia, bukan. Tetapi bagian ini adalah satu konfirmasi, satu pernyataan, satu peneguhan, satu penegasan tentang siapa Kristus. Bagian ini bukan karena karena Kristus rendah hati, sekali lagi kemudian Allah meninggikan Dia. Karena Dia sudah berkorban mati di kayu salib sebagai seorang hamba yang tidak layak dipertahankan atau tidak layak untuk dilihat rupanya, kemudian Dia ditinggikan, bukan. Ini sebuah konfirmasi yang diberikan Allah tentang siapa Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 6 kalau kita ingat ya, ayat 6 tadi yang saya tegaskan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam rupa, dalam rupa bukan hanya disematkan, saya tadi menjelaskan seperti itu, tetapi Dia adalah statusnya dulu, sekarang, sampai selamanya Allah. Dan bagian ini, bagian yang kedua ini di ayat 9, ketika Dia memberikan nama di atas segala nama kepada Kristus. Allah Bapa ingin menegaskan, Kristus bukan seorang hamba saja, tetapi Dia adalah Allah. Dari kekekalan Dia adalah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama adalah sebuah konfirmasi bahwa Yesus adalah Allah. Allah memberikan walaupun dunia melihat Yesus lemah, tetapi yang sebenarnya Yesus memiliki otoritas tertinggi di atas seluruh ciptaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Dia mati di kayu salib, pada waktu itu musuh-musuhnya, orang yang menyalibkan Dia,
mengatakan dia memang terkutuk, dia memang hina, dia memang pribadi yang layak, pendosa yang layak untuk disalibkan. Sebuah kebanggaan besar, wah ternyata dia benar-benar pribadi yang terkutuk karena dia mati dengan cara disalibkan. Tetapi ketika dia bangkit, ada sebuah deklarasi yang Allah Bapa sedang tegaskan kepada manusia, kepada musuh-musuh Kristus pada waktu itu, bahwa dia adalah Allah. Dia bukan hamba yang terkutuk, tetapi dia adalah Allah yang mengambil rupa sebagai seorang hamba dan rela digantung, disalibkan bagi kita. Ini adalah sebuah penghiburan buat kita Bapak Ibu. Allah yang kita sembah bukan Allah yang di awang-awang, yang jauh dari kita, yang berkata, ayo taat, ini perintahku kamu taati. Tidak, ayo taat seperti teladanku. Ayo rendah hati seperti yang aku lakukan. Itu Allah kita. Konfirmasi yang dilakukan oleh Allah dengan memberikan nama di atas segala nama kepada Kristus, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang memang layak untuk disembah. Dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konfirmasi yang kedua yang Kristus lakukan, yang Allah Bapa lakukan adalah di ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Konfirmasi kedua yaitu tentang Yesus adalah Tuhan. Pada saatnya semesta akan mengakuinya. Pengakuan semesta bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, mencakup manusia, malaikat, dan roh-roh jahat. Pada waktunya nanti, pada saatnya nanti, semua makhluk, baik itu orang percaya, orang tidak percaya, akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah mereka yang tidak percaya akan mengaku Yesus adalah Tuhan? Betul. Tetapi kepercayaan, pengakuan mereka bukan tentang iman mereka, tetapi kepercayaan mereka karena apa? Takut, gentar melihat Kristus yang berkuasa. Pada waktunya nanti, musuh-musuh Kristus, bahkan iblis, akan mengakui dia adalah Allah. Tetapi bukan bentuk iman, bukan bentuk kepercayaan, tetapi sebagai respon ketakutan yang luar biasa karena kebesaran namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah pujian yang menarik buat kita, sebuah himne yang menarik buat kita. Pujian bagi Kristus berbicara tentang bagaimana dia merendahkan dirinya. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Tetapi bagaimana Allah meninggikan dia. Bukan karena dia rendah hati, bukan karena pengorbanan dia, tetapi karena memang dia adalah Allah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pujian bagi Kristus berbicara tentang kerendah hatian yang harusnya menjadi teladan bagi kita. Tetapi bukan hanya teladan, tetapi juga penghiburan.
di dalam kita merendahkan hati kita, menjadi pribadi yang rendah hati, tidak mudah. Banyak hal yang tergores di dalam diri kita. Tetapi penghiburannya adalah apa yang kita rasakan. Itu sudah dirasakan oleh Kristus. Itu yang pertama. Penghiburan selanjutnya apa? Pada saatnya nanti kita akan melihat sebuah kemuliaan besar yang Kristusnya nyatakan, dan itu menjadi bagian kita. Bukan kita ditinggikan karena kita rendah hati, bukan. Tetapi ketika kita lihat Kristus ditinggikan dengan luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan semua lutut bertelut di hadapannya. Itu adalah sebuah sukacita yang nantinya kita akan rasakan. Kapan? Pada saatnya nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Sang Raja semesta alam bersedia melepaskan haknya dan menjadi hamba bagi kita, maka kita tidak ada alasan untuk hidup dalam kesombongan dan mempertahankan ego kita di hadapan sesama. Mungkin sikap rendah hati kita tidak enak buat kita. Ketika kita melepaskan hak kita, kita merasa Tuhan tidak nyaman sekali. Tidak apa-apa, aku merasakan, kata Tuhan. Tuhan, ini rasanya menyakitkan ketika aku harus merendahkan diriku, merendahkan hatiku di hadapan orang lain. Belajar mengasihi bagi mereka yang sudah melukai. Kita bisa mengatakan itu. Tetapi Kristus akan berkata, kamu akan baik-baik saja. Karena aku sudah merasakan dan menanggung semuanya. Kita bisa mengadu kepada Dia apapun yang kita rasakan di dalam perjalanan iman kita. Dan Dia mengatakan, nak, kamu baik-baik saja. Karena apa yang kamu tanggung, aku sudah lebih dulu menanggungnya. Dan kemenanganku menjadi kemenanganmu. Kemuliaanku pada waktunya nanti akan menjadi sebuah kebanggaan, kemuliaan yang kita akan rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian bagi Kristus, pujian tentang Kristus. Berbicara bukan hanya tentang Dia, tetapi tentang Dia yang memberi teladan, tentang Dia yang memberi dorongan, tentang Dia yang memberi motivasi kepada kita untuk melakukan hidup sesuai dengan Dia. Jika tadi di awal saya katakan, orang Kristen banyak terjebak pada legalisme, taat berkat, tidak taat kutuk. Atau terjebak pada moralisme, yang penting baik tanpa melihat motivasi. Melalui pujian Kristus hari ini kita didorong untuk apa? Kristus memberi teladan dan kita harus melakukan. Karena Kristus sudah memberi teladan, sekalipun lika-liku yang harus kita alami di dalam hidup kita, kita akan baik-baik saja. Karena pada waktunya nanti, kemuliaan Kristus yang sudah dikonfirmasi oleh Allah Bapa, itu menjadi kemuliaan bagi kita. Memang semua lutut akan bertelut menyembah Dia, tetapi kita akan menikmati, bersyukur, karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur di akhir tahun ini kami diingatkan kembali tentang teladan Tuhan yang begitu luar biasa. Teladan Tuhan yang pada akhirnya membawa sukacita bagi kami. Karena dengan pengorbananmu, dengan kerelaanmu melepaskan hak sebagai Allah dan mengambil rupa sebagai manusia, bukan hanya manusia, bahkan hamba. Bukan hanya hamba, tetapi pribadi yang mati disalibkan dengan cara yang hina. Menjadi penghiburan di ujung tahun ini. Ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami,
satu pribadi yang memberikan kami teladan yang luar biasa. Satu pribadi yang nantinya memberikan satu kepastian, ada kemuliaan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Mampukan kami menjadikan Engkau teladan di dalam hidup kami. Mampukan kami menjadikan Engkau dorongan untuk kami melakukan setiap kebaikan yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Biarlah kami belajar melakukan apa yang Kristus lakukan. Kami belajar mendahulukan orang lain. Karena Kristus sudah memberi teladan bagi kami. Kami belajar melepaskan hak kami untuk memperkenalkan Engkau kepada orang lain. Karena Engkau lebih dahulu melepaskan hak-Mu untuk menyelamatkan kami. Bila kami rela berkorban, mengasihi sesama kami. Bukan karena itu tuntutan moral di dunia. Bukan itu kebaikan menurut banyak orang. Tetapi itu menjadi satu bentuk ucapan syukur kami. Karena Engkau lebih dahulu berkorban buat kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah semua aktivitas kami, perilaku kami, perasaan kami, tindakan kami dikontrol oleh Engkau. Biarlah kami memberi hati kami Engkau Allah yang berdaulat penuh di dalam hidup kami. Ketika kami belajar, bekerja, mengasihi, melayani, melakukan peran kami sebagai suami, istri, anak, menantu, orang tua. Biarlah itu semua digerakkan. Karena kami mau belajar dari Kristus yang mau merendahkan diri. Biarlah kami juga belajar meneladani Engkau, punya hati yang mengasihi dan rela berkorban. Seperti Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami butuh anugerah-Mu untuk kami melakukannya. Kami butuh anugerah-Mu untuk kami hidup seturut apa yang Engkau teladankan bagi kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah. Christ by
Shalom, saya Candy dari Rekutisari. Saya bersyukur bisa mengikuti perjalanan pemuritan yang ada di gereja, yaitu MSK, DG1, Camp Gap, dan sebentar lagi akan ikut DG2. Terkhususnya lewat Camp Gap, saya bersyukur bisa kembali mengingat makna dari sebuah panggilan dan pekerjaan. Bersyukur bisa kembali menyadari bahwa Tuhan Allah kita bukan pribadi yang jauh di sana, tetapi Ia dekat, Ia mengetahui dan juga merasakan penderitaan yang saya alami. Saya percaya Tuhan bekerja tidak terbatas melalui rangkaian pemuritan ini saja, tapi bagi saya bukan sebuah kebetulan kalau saya diizinkan untuk terlibat dan bertumbuh semakin serupa Kristus melalui perjalanan pemuritan ini. Soli Deo Gloria. Mari alami Injil yang holistik transformatif setelah tahapan DG1 melalui Camp Gap Angkatan 5 pada 18 Maret sampai 21 Maret 2026 di Bukit Doa Immanuel Prigen. Segera daftarkan diri Anda di link berikut hingga paling akhir Minggu 11 Januari 2026. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara cepat. Yang pertama, Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti perayaan Natal, kami panitia sangat membutuhkan evaluasi dari Bapak Ibu, masukan dan kritikan yang akan kami tampung dan itu menjadi alasan untuk kami terus mengembangkan, ya, menjadi satu dasar kami mengembangkan pelayanan-pelayanan yang akan datang, ya. Jadi melalui link berikut Bapak Ibu bisa memberikan masukan, saran dan mungkin juga ucapan terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Lalu yang berikutnya adalah acara tutup dan pergantian tahun tanggal 31 Desember di tempat ini. Saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu bisa mengisi daftar kehadiran terlebih dahulu supaya panitia bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi form yang sudah disediakan melalui rek.or.id/event atau di bawah juga sudah ada linknya yang Bapak Ibu bisa akses. Acara ini akan dimulai pukul 20.00 ya, 20.00 akan ada kegiatan yang dilaksanakan di tempat ini. Lalu pukul 21 nanti kita akan santap malam, ya itu sudah sangat malam. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau datang mungkin bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu ya, makan terlebih dahulu, makan sore begitu. Nah nanti yang malamnya mungkin bisa menikmati snack sambil ngobrol di tempat ini. Kurang lebih seperti itu nanti acaranya ya Bapak Ibu, jadi bisa mempersiapkan diri. Dan ada Camp Gap bagi yang sudah selesai DG1 bisa segera mendaftarkan karena pendaftaran terakhir itu adalah bulan Januari tahun depan ya. Tahun depan itu sudah beberapa hari lagi Bapak Ibu ya. Jadi segera mendaftar dan yang paling akhir adalah konsumsi untuk kita nikmati bersama. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu ada yang sudah mengisi dan sudah memilih tanggal-tanggalnya. Tapi juga masih ada beberapa minggu yang belum ada, Bapak Ibu bisa mengambilnya dan ini kita akan nikmati bersama-sama. Sekali lagi semua informasi Bapak Ibu bisa akses melalui link di rek.or.id/event. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya mau menyambut apakah ada yang baru pertama kali beribadah, bisa angkat tangan sebentar, beribadah pertama kali di tempat ini. Oke, ada 2 di belakang, di depan ada. Oke, baik. Saya mengundang semua bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan memakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan untuk para pengurus, Tuhan berkati dalam mengelola. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Mari Engkau yang akan memelihara, yang menolong kami, mencukupkan setiap hal yang kami butuhkan. Memberkati anak-anak-Mu di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi pelayanan sekolah Kristen Exodus yang ada di Papua, Sorong.
karena sudah melewati masa-masa akreditasi dan mendapatkan hasil yang baik. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kami bersyukur untuk guru-guru yang Tuhan sudah kirimkan yang melayani di sekolah Kristen di Sorong. Kami dari tempat ini terus mendukung mereka. Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan memimpin mereka dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau yang akan menolong. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami juga berdoa, mengucap syukur untuk perayaan Natal yang sudah kami kerjakan. Kami berdoa biarlah setiap kami umat Tuhan juga terus disegarkan melalui berita Natal, melalui sukacita yang Tuhan berikan di dalam kelahiran Kristus bagi kami. Dan kami berdoa bila Tuhan yang akan terus menolong kami melewati perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap seruan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya engkau kembali ke tempat masing-masing dan bila engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Sekali lagi terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera hari lepas hari. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu, Dia yang akan memimpinmu, menolongmu dan akan menuntunmu, bahkan memberikan kekuatan dan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk semua pelayan, Tuhan juga memberkati.